Nah, oke. Jadi, selamat datang ya semuanya. Di kelas kali ini kita akan ngebahas yang pertama cara setting AMI Broker. Nah, ini sosial media kita ya, jangan lupa bantu di-follow atau juga ini ada di channel YouTube nanti untuk kelas yang sesi 1 ini mengenai setting AMI Broker akan kami upload ulang di YouTube supaya kalian kalau misalkan lupa cara setting dan segala macam bisa kalian tonton ya, ada di bagian playlist AMI Broker. Itu sudah ada temennya juga yang bagian install yang kemarin. Nah, bisa kalian cek aja ya. Nah, ini juga channel Telegram kita ya, yang mau join langsung aja klik linknya ada di deskripsi. Oke, nah oke langsung aja ya kita akan masuk ke AMI Broker-nya sendiri. Nah, ini adalah tampilan AMI Broker ketika kalian baru selesai install ya. Nah, kemarin kan udah saya kasih videonya tuh tutorial mengenai install AMI Broker. Nah, sudah kalian install dan sudah kalian masukkan plugin, mungkin yang nggak pakai JUC atau Philip bisa pakai yang plugin investingnya itu kan sudah jelas ya. Nah, seperti itu. Jadi sudah sudah lengkap. Jadi ketika kalian baru buka AMI Broker, tampilannya itu akan seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara setting AMI Broker? Nah, oke. Yang pertama, ini kan background-nya tuh warna hitam ya. Nah, kalau kalian misalkan nggak mau pakai warna hitam, kalau saya pribadi kan biasa pakai yang putih itu ya, kalau kalian sering lihat saya share. Nah, kalian boleh ganti, warnanya di bagian sini. Kalian boleh ke tools, lalu preference, nah lalu kalian pilih akses atau grid ya. Nah, lalu di paling bawah ini di Predefine Chart Time, kalian akan pilih ini. Nah, di sini ada macam-macam nih pilihannya, ada yang basic. Nah, basic ini yang putih. Lalu juga ada yang nature simple. Nah, ada kekuning-kuningan ya, ada nature gradient. Lalu ada juga yang gray. Nah, dark gray dan black. Jadi ini kalian sesuaikan saja dengan ya apa selera kalian. Nah, kalau saya pribadi kita pakai yang putih dulu ya. Kita pakai yang putih kalau udah kalian apply dan kalian oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau buat setting AMI Broker setting chartnya di sini. Kita akan mulai dari blank chart ya. Kita boleh kalian klik yang ini yang tanda plus di sini. Kita klik lalu silakan pilih yang new blank chart. Nah, maka tampilannya ini akan kosong seperti ini. Nah, kalau udah kosong kayak gini kan enak. Kalian bebas mau masukkan indikator apapun. Bisa kalian setting secara pribadi, oke? Nah, untuk yang pertama kita pastinya akan memasukkan chartnya. Nah, chartnya ini kalian bisa pilih di, nah ini kan, nah kalau misalkan nggak ada ya nih, di sini kalian lihat ya. Kalau simbol ini akan muncul simbol-simbol saham kalian nih. Kalau kalian klik yang simbol di sini yang di pojok kiri bawah ya. Kalau yang layout nih diabaikan aja, layer juga diabaikan. Nah, kalau yang bagian chart ini akan muncul nanti indikator-indikator yang AFL yang kalian masukkan. Nah, ini kan ada banyak nih bawaan. Kecuali ini yang paling atas ya, AFL Trend Stock ini nggak bawaan. Jadi ini buatan saya pribadi gitu yang sudah di upload di AMI Broker. Nanti kita akan bahas caranya seperti apa. Nah, lalu ketika ini kan dari average sampai sistem itu sudah ada ya, otomatis sudah ada bawaan AMI Brokernya sendiri. Nah, kalau untuk masukkan chart, kalian boleh pilih yang basic chart, lalu pilih yang fresh. Nah, cara masukkannya itu kalian drag, kalian klik kiri nih. Kalian klik kiri, lalu kalian geser. Ketika sudah di sini kalian lepas. Nah, maka chartnya akan muncul kalian oke, lalu kita setting ke daily ya. Nah, itu adalah cara masukkan chart. Lalu ketika sudah masukkan chart seperti ini, kalian ingin menambahkan volume misalkan. Nah, di sini kan ada volume. Nah, itu nggak usah kayak tadi. Kalau misalkan tambahin kayak tadi kan, nah volumenya nih nyatu ya kayak gini. Jadi kurang bagus gitu. Jadi kita hapus dulu. Nah, kalau misalkan mau hapus indikatornya, kalian boleh klik kanan di kolom delete indikator lalu pilih volume. Nah, itu akan ke delete. Nah, terus bagaimana biar kita di bawah? Jadi biar dia punya kotak sendiri. Kalian klik 2 kali di volumenya ya. Klik 2 kali di volume. Nah, lalu dia akan muncul di bawah seperti ini. Nah, ini bisa kalian atur-atur sendiri ya. Nah, bisa kalian sesuaikan. Terus kalau kalian misalkan mau nambahin moving average, nah moving average-nya adanya di sini ya, di average. Nah, di average ada DEMA, ada EMA, ada MA, dan yang lain-lain nih. Nah, kita ini nih, kita akan pilih MA. Kalian kalau misalkan kita klik 2 kali kan, nah kalian akan muncul di bawah ya. Jadi
kalau ingetin aja kalau klik 2 kali dia akan muncul kolom sendiri gitu di bawah. Nah, kalau misalnya kita drag dia akan nyatu. Nah, makanya ini kita close ya. Nah, kalau misalkan mau hapus yang kolom yang di bawah ini kalian klik kanan lalu kalian close. Nah, seperti itu. Nah, ini kan tadi kan kita udah masukin volume nih. Biasanya kan di volume itu kita pakai MA20 ya biasanya untuk agar supaya tahu gitu rata-rata volume selama 20 hari ke belakang. Kita drag aja, kita drag ke sini ke volumenya. Nah, maka akan muncul. Nah, di sini bisa kalian sesuaikan ya, kalian pilih warnanya sesuai selera kalian. Nah, di periode ini kita rubah periodenya 20 ya, karena MA20. Kita oke, nah udah masuk MA20 di volume. Terus kalau mau masukin MA20 di chart, ya tinggal kalian drag juga ya ke sini ke chart. Nah, kalian butuh berapa contoh? 1, 2, nah kita pakai 3. Nah, seperti itu. Cara settingnya kita klik kanan, lalu parameter. Nah, di sini kita setting aja. MA yang pertama contoh kita mau masukin MA5. Nah, MA5 kita mau kasih warna bebas misalkan green. Lalu selanjutnya MA10. Udah warnanya blue. Next selanjutnya ini MA20. Nah, itu tinggal disesuaikan. Terus kita misalkan ingin menambahkan MACD ya, MACD. Nah, kita atau RS atau stochastic. Nah, kita pilih di indikator. Indikator kalian klik. Nah, di sini akan muncul banyak indikator-indikator ya. Seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di sini ada ini RSI, lalu juga ada stochastic, lalu juga ada MACD. Nah, kita akan pilih MACD ya. Kalian klik 2 kali di sini. Nah, maka dia akan muncul di bawah. Nah, kalau misalkan kalian gini, udah MACD di bawah, kalian pengen cat di tengah, lalu volume ini di atas, kalian bisa aja, kalian klik klik kanan di kolom volume ini ya, klik kanan, lalu kalian pilih yang ini fan, lalu kalian pilih yang move up. Nah, maka dia akan pindah ke atas seperti ini, seperti itu. Jadi untuk masukin indikator tuh gampang ya. Jadi kalian langsung aja kalian kalau misalkan mau disatukan di chart, kalian klik kiri di drag lalu lepasin, atau kalau kalian mau bikin kolom sendiri khusus seperti ini ya kalian klik 2 kali di indikatornya seperti itu. Nah, terus kalau misalkan lihat chart di sini juga bisa ya. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat satu-satu ya kalian klik di sini ya. Kalian pilih satu, terus kalian ya di keyboard kalian klik aja arah bawah. Nah, kalian kalau mau lihat chart satu-satu sampai 700 bisa seperti ini. Nah, seperti itu. Mas, kalau pakai JUICE harus minimal transaksi 50 juta. Iya, kalau pakai JUICE itu harus transaksi dulu 50 juta baru kalian bisa pakai plugin dari JUC itu sendiri. Jadi kalau misalkan transaksinya di bawah 50 juta itu nggak bisa. Dulu tuh gratis loh. Dulu tuh gratis itu 50 juta ini baru kayaknya baru tahun ini. Iya, baru tahun ini ada syarat khusus seperti itu. Kalau dulu tuh gratis dari JUC. Nah, kalau pakai Philip itu minimal kan harus 100 juta transaksinya ya. Transaksi bukan modal kalian. Jadi contoh misalkan kalian di Porto contoh punya 10 juta ya. Nah, kalian beli saham pagi 10 juta, lalu sore kalian jual 10 juta. Nah, itu kan kehitungnya transaksi 20 juta. Jadi ya mungkin kalau yang portonya masih sedikit itu masih bisa ketolong lah. Mungkin bagi yang day trade ya yang beli sore jual pagi, nah itu masih bisa ketolong gitu seperti itu. Walau di equity di Porto nggak banyak gitu. Kalau misalkan yang pakai investing kan tahu sendiri ya datanya delay. Jadi kita nggak enaknya nggak bisa screening secara real time. Apalagi kita agak susah gitu untuk screening menu sore seperti itu. Jadi mungkin kalau menu swing itu masih bisa ya seperti itu. Nah terus kalau misalkan kita kan tadi udah apa kalau masukin indikator ya. Nah, di sini di sebelah kanan ini kan banyak nih tools-tools. Nah, ini tuh sama untuk kalian gambar misalkan contoh. Nah, ada kalian klik yang ini. Nah, ini ada support di sini udah kalian klik, pilih. Nah, itu nanti muncul garis support seperti itu. Nah, terus kalau misalkan kalian mau lihat di sini ganti time frame di sini juga bisa ya. Nah, ini kan
Nah, di sini M monthly, jadi time frame bulanan. Ini weekly, jadi time frame mingguan. D daily. Terus ini juga horse yang 1 jam ya. Nah, ini yang 15 menit. Jadi itu di sini juga bisa kalian setting, di sini juga bisa seperti itu. Nah, terus kalau misalkan kalian mau, oh ini chartnya kurang besar nih, kalian bisa klik yang ininya, tombol plus ini. Nah, itu kan chartnya jadi besar. Terus kalau misalkan ini chartnya kurang panjang atau kurang lebar gitu ya. Nah, kalian bisa di sini kalian tekan shift lalu kalian klik kiri geser mouse-nya ke atas atau ke kiri. Nah, itu kan jadi ini jadi pendek. Nah, kalau ini kan jadi panjang. Itu bisa di setting secara pribadi. Nah, nggak enaknya tuh kalau di JUC ya, Ami Broker ini kalau misalnya kita habis gambar seperti ini, contoh nih, saya kan gambar support resist di sini. Nah, ini tuh ketika kita close ini gambar ininya tuh akan hilang gitu. Jadi nggak ke save otomatis. Jadi nggak kayak trading view gitu kan. Kalau trading view kita kita analisa kita gambarnya otomatis akan kesimpan. Nah, kalau ini nggak kesimpan gitu. Jadi ya gambar manual. Makanya Amin Broker nih sebenarnya paling enak hanya untuk screening gitu. Jadi nanti kalau misalkan charting ya kalian bisa untuk gambar-gambar gitu bisa pakai trading view gitu. Karena ini lebih enak untuk screening. Nah, mungkin itu untuk cara masukin indikator ya. Nah, ini kalau untuk masukin indikator ini kan indikator contoh ini kan saya indikator bawaan ya. Maksudnya buatan sendiri. Nah, kalau misalnya saya masukin yang buy sell, nah ini kan nanti dia akan muncul indikator buy sell. Terus yang ini higher high, higher low. Jadi dia ketahuan ya, oh ketika higher high nanti dia akan turun. Dia turun sampai mana? Nah, di situ ternyata di sini dia berhasil membuat lower low lalu akan naik lagi seperti itu. Jadi kalau kalian sudah punya AFL charting sendiri, masukinnya itu gampang. Nah, bentar. Nah, masukinnya tuh kalian bisa AFL charting AFL kalian ya. Bentar. Nah, AFL kalian itu nanti kalian copy paste, kalian masuk ke kalian copy dulu ya itu apa AFL kalian. Nah, terus kalian masuk ke tempat apa Ami Broker kalian, ke tempat Ami Broker instalan Ami Broker kalian. Nah, kan saya nyimpennya di C nih. Saya simpan di C. Lalu ada di Ami Broker. Nah, di bagian formula. Nah, kalian copy paste aja di sini. Nanti itu AFL kalian akan muncul sendiri seperti itu. Akan muncul sendiri di aplikasi Ami Broker. Wah, bentar nih. Kayaknya internet saya ada gangguan. Bentar ya, kita cek JUC-nya dulu. Wah, JUC-nya malah offline. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk cara masukkan APL yang di Ami Broker. Nah, ini kalau misalkan nggak ada internet ya ini. Listrega. Wah, bentar nih. Ini JUC saya malah offline. Wah, nggak benar nih. Bentar ya. Ntar saya masuk JUC dulu ya. Kenapa? Ganti ke database investing. Oke, bentar ya. Coba kita buka ya. Kita buka dulu bentar. Nah, share screen. Nah, ini untuk yang investing ya. Tadi kan sebenarnya kenapa saya pisah karena itu kalau yang JUC kan kalau kalian tonton video sebelumnya ya, itu kan harus yang 32 bit ketika di-download ya. Nah, kalau ini kan harusnya yang investing itu bisa ada duanya gitu. Bisa yang 34 ataupun yang 64 bit gitu. Jadi lebih mudah. Sama. Ini kan tampilan awalnya. Sebenarnya investing tuh
nggak enaknya ini saham-saham yang baru IPO itu belum belum ada gitu. Jadi mungkin karena dari data pluginnya yang belum update ya. Nah itu yang saya nggak tahu itu kapan update-nya biasanya. Biasanya butuh sebulan 2 bulan baru dia muncul gitu. Baru akan muncul saham-saham yang baru IPO di data investingnya seperti itu. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyain nggak seputar ya setting AMI broker? Oh iya, kalau pakai AMI broker yang ini ya, yang kan pas kalian install tuh ada banyak ya pilihan pilihan data pluginnya investing, trading view. Nah kalau pakai trading view itu nggak enaknya sebenarnya ketika screening. Jadi kalau misalkan dia pas screening itu si sahamnya itu nggak banyak gitu. Ada yang nggak muncul. Jadi makanya kenapa saya sarankan untuk yang pakai yang investing. Jadi lebih enak gitu. Oke, bentar ya. Ini JOC saya. Nah, kalau kalian mau screening, kalian gampang ya. Kalau untuk screening sendiri, jadi bisa pilih yang Windows atau enggak kalian ke analis. Kalian pilih analis, lalu pilih new analis. Nah, lalu kan muncul nih kolom yang ini atau tampilan seperti ini. Nah, kalian klik yang ini, kalian masukkan AFL yang udah kalian punya kan, yang saya bagikan itu ada dua ya, ada yang menu sore sama yang swing. Jadi bisa kalian pilih sendiri. Bentar, saya mau masukkan IPL-nya dulu ya. Nah, IPL menu sore kan sama IPL swing. Contoh saya masukin yang swing ya. Nah, yang ini ada apa? Kalian setting. Kalian mau di tanggal berapa? Contoh saya mau masukin di tanggal 18 Maret ya. Nah, untuk yang range ini kalian pilih yang from to date. Jadi kalau from to date itu dia akan memfilter saham-saham dari tanggal berapa sampai tanggal berapa seperti itu. Ini kan dari tanggal 18 berarti hanya tanggal 18. Nah, kalau misalkan saya setting seperti ini, nanti dia akan muncul dari tanggal 17 sampai tanggal 18. Nah, oke kita setting dulu tanggal 18 ya. Kalian explore. Oh iya, nah kalau untuk investing kan nggak bisa kalian langsung ya. Kalau pakai JUC itu bisa kalian langsung kayak tadi tuh. Kalian masukin pilih analis, masukkan AFL, terus kalian klik explore. Nah kalau untuk investing sendiri, kalian harus download datanya dulu nih. Kalian harus di sini kalian klik ya, klik kiri di saham ini, lalu kalian pilih ship nih, pilih ship, lalu tekan klik kiri di sini, lalu kalian klik ke bawah. Nah, nanti ini tuh akan proses mendownload. Jadi kalian terus klik 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 yang ke bawah ya, scroll ke bawah. Nah, sampai selesai, sampai habis. Nah, itu adalah cara untuk mendownload datanya. Jadi ketika kalian mau screening, kalian wajib di-download dulu datanya, baru nanti dia akan muncul di analis ini. Tadi kan sebelum lengkap tuh downloadnya, makanya dia nggak muncul-muncul. Nah, kalau misalkan yang JUC itu enaknya seperti itu. Bentar nih, saya contohin. AMI broker. Nah, ini kan yang JUC, kalian tinggal connect. Nah, JUC terus pilih yang new analis. Jadi kalian bisa pilih analis di sini, new analis, atau kalian bisa yang klik plus tanda plus ini ya, new analis. Nah, sekelas menu swing, oke sama kalian tinggal explore nanti akan muncul. Nah, nggak enaknya. Sebenarnya nggak bisa kalian klik sekali explore-nya tuh. Jadi harus beberapa kali. Makanya ketika misalkan kalian mau screening menu sore nih, menu sore kan kita akan buy-nya di jam 14.50, contoh seperti itu ya. 14.50. Nah, kalian nggak bisa jangan screening mepet-mepet jam 14.50, misalkan kalian baru screening 14.45. Nah, dia nggak akan muncul. Jadi kayak butuh waktu. Saya biasanya tuh setengah jam gitu untuk biar supaya muncul, karena jauh tuh nggak enak kayak gini nih. Kalian harus klik explore beberapa kali terus nanti dia baru akan muncul seperti itu. Nggak enaknya di situ. Coba ya saya close dulu.
Saya buka lagi JOC-nya biar AMI broker kita buka lagi. Oh, sorry. Bentar. Kita buka AMI brokernya dulu. Karena untuk screeningnya itu kayak memakan waktu gitu. Dia harus berapa kali untuk memfilter datanya. Jadi emang nggak bisa baru sekali screening langsung muncul gitu. Langsung muncul semua sahamnya, nggak bisa. Ntar kita share screen dulu. AMI broker. Nah, kita contoh. Emang agak lama ya. Mungkin ini internet saya kurang stabil nih malam ini, jadi agak sedikit lama. Contoh. Nah, kalian klik ini new analysis kan udah oke. Kalian explore. Nah, masih kosong kan ya. Kalau kita lihat dari tanggal close. Nah, emang agak lama. Jadi bisa kalian contoh 5 menit sekali gitu. Contoh kalian misalkan baru sekali explore, nanti kalian tunggu 5 menit setelahnya baru kalian klik explore lagi, nanti baru akan muncul saham-sahamnya seperti itu. Jadi ya agak sedikit di nunggu sabar lah untuk screening, memang seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari charting AMI broker yang saya miliki gitu, dari dari AFL yang udah dibuat. Jadi ada beberapa perpaduan. Nah, kalau kalian minat emang mau nanti bisa untuk chartingnya nanti saya kirimin ya, kalau emang kalian udah bisa pakai AMI brokernya seperti itu. Jadi lebih enak kan di sini sebenarnya alat bantunya tuh bisa lebih banyak gitu. Dari yang ini bawah namanya pixel kan, kalau hijau berarti tanda bagus nih, tanda positif sinyal buy seperti itu. Nah, terus yang atas volume HKHQ, jadi ketahuan ketika siapa yang paling banyak tekanan HK-nya atau tekanan HQ-nya seperti itu. Jadi ya basically ini pakai MA, cuma ini ada pattern. Jadi makanya ketika kalian udah punya trading system dari AMI broker ya, itu sebenarnya udah enak. Jadi udah tinggal kalian sesuaiin aja, tinggal kalian manfaatkan sendiri seperti itu. Coba kita ganti APL-nya nih. Kayaknya untuk screening, coba kita contoh yang swing. Nah, ini kan baru muncul nih. Nah, seperti itu. Jadi ya emang agak sedikit lama. Nah, nanti kan sedikit nih, ada beberapa saham. Kalian klik explore, lumayan makan waktu untuk di screening. Nah, mungkin itu aja ya untuk AMI broker dari charting sampai screening. Oh iya, untuk screening kan kayak gini ya. Kalian mau lihat sahamnya, kalian klik, nah nggak enak. Kalian harus pilih nih Windows, kalian pilih yang tile vertikal ya, bisa seperti itu. Nah, nanti kan muncul. Nah, kalau kalian mau pakai yang satu doang, ini kan saya ada dua nih. Kita minimize dulu yang satu, terus klik aja Windows satu kali lagi. Nah, maka akan seperti ini. Jadi enak kalau kalian klik di saham, nah dia akan muncul ya. Jadi lebih memudahkan kita seperti itu. Nah, kalian bisa lihat BCA apa yang masuk ke screening. Jadi lebih enak ngelihatnya. Nah, terus kalau misalkan contoh kalian punya, kalau ini screening kita close ya. Nah, kalian misalkan monitornya gede ya. Kalian bisa pakai banyak chart di sini. Kalian pilih aja new develop. Nah, sorry. Yang ini deh, new develop. Ini masih pakai yang tadi sih. Terus saya close dulu. Saya close. Kan kalau misalkan kita lagi pantau saham ya, jadi satu monitor tuh bisa banyak chartnya gitu. Jadi bisa lebih enak. Nah, bentar, belum kita share. AMI broker. Nah, kalian pilih ini new develop. Nah, nanti akan keluar saham. Nah, kalau udah misalkan ada 4 kayak gini, kalian pilih yang Windows, lalu pilih yang horizontal. Nah, kan dia jadi banyak ya. Nah, jadi banyak. Jadi bisa kalian
mantaunya lebih enak gitu, bisa sekaligus berapa saham bisa kalian pantau satu monitor gitu. Nah, itu untuk charting sama screening ada yang mau ditanyain nggak? Sebenarnya dari yang plugin investing atau JOC itu sebenarnya sama aja ya. Yang ngebedain tuh ya itu kalau misalkan yang investing sebelum screening kalian harus yang lakuin yang tadi tuh harus download datanya dulu sampai semua selesai terus baru kalian screening. Terus kalau JOC kan bisa enak bisa langsung klik explore-nya aja. Jadi tapi itu juga makan waktu kan ya nggak bisa sekali klik explore langsung muncul semua saham seperti itu. Jadi ya ada sebenarnya lebih enak JOC sih. Jadi datanya juga real time. Kita bisa pas screening pas open market seperti itu pas market jalan kita bisa screening. Untuk investing kan terbatas ya di 15 menit. Jadi kita hanya bisa screening saat market close aja kayak gitu. Itu seputar AMI broker ya. Kalau emang nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Ya ada yang mungkin udah bisa. Ada kendala nggak kalian saat install AMI broker atau saat pakai gitu? Aman Mas, aman. Aman Mas. Oke, aman ya. Nah, kalau aman kita akan ganti lagi ya. Kita masuk ke selanjutnya. Oke, itu aja mungkin untuk sesi 1 di cara setting AMI broker. Terima kasih ya semuanya.